Konfigurasi pada klien yang akan kita lakukan adalah konfigurasi IP address-nya, default gateway, dan DNS server. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pengujian. Kita bisa lihat berdasarkan gambar IP address yang akan kita berikan kepada klien kita adalah 192.168.02, 03, 04, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan mengarahkan default gateway klien kita ke IP internet gateway. Kalau kita bisa lihat di sini adalah harus kita arahkan default gateway-nya ke 192.168.01. Kemudian konfigurasi akan kita lanjutkan dengan DNS server. DNS server, konfigurasi DNS server akan sangat bergantung dari setiap ISP yang kita gunakan atau internet service provider yang kita gunakan. Nah, untuk Telkomsel, DNS servernya harus kita sesuaikan. Bisa kita lihat DNS server yang digunakan Telkomsel. Kita masuk ke command prompt, kita ketik ipconfig /all. Kita bisa lihat di sini DNS server yang digunakan, yang harus kita gunakan dan disediakan oleh provider kita Telkomsel 114, 127, 208.84. Ini ada dua buah DNS server. DNS server inilah yang harus kita konfigurasikan juga pada klien kita. Mungkin ada baiknya kita catat terlebih dahulu 114, 127, 208.84 dan 114, 127, 253.84. Kita lanjutkan konfigurasi kita kepada klien. Klien yang pertama kita dengan IP address 192.168.02. Ini klien pertama kita. Kita konfigurasikan IP-nya. Kita masuk ke setting, network connection. Ada icon Ethernet card-nya, kita klik kanan, properties. Kita masuk ke internet protocol, kita klik properties. Nah, sinilah kita isikan IP address tadi sesuai skenario kita 192.168.02, 192.168.02 dengan subnet mask /24 itu adalah 255.255.255.0. Kemudian default gateway kita adalah IP address lokal dari internet gateway kita 192.168.01. Kemudian kita lanjutkan dengan DNS. DNS seperti yang kita sudah catat terlebih dahulu tadi, DNS server yang didapat oleh internet gateway dari provider Telkomsel 114, 127, 208. Bila Anda menggunakan provider yang lain, maka nilai dari DNS server ini mungkin akan berbeda pula. Disesuaikan dengan masing-masing provider internet yang kita gunakan. 114, yang kedua 127, 253, dan 84. Kita klik OK. Kita klik close. Kita bisa lakukan pengujian. Konfigurasi telah selesai, IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS-nya. Kita bisa lanjutkan dengan pengujian. Kita masuk ke command prompt. Kita cmd command prompt. Kita coba lakukan pengujian ke website Google, Bing, google.com. Oke, terlihat di sini ada reply dari google.com, artinya kita terhubung ke google.com.
Bila kita akan lanjutkan pengujian, bisa kita coba dengan membuka browser. Di browser kita uji www.google.com. Oke, terlihat bahwa klien pertama kita telah terhubung ke internet melalui internet gateway yang kita telah buat tadi. Kita lanjutkan konfigurasi ke klien yang kedua. Klien yang kedua, konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Mungkin hanya berbeda di IP address-nya. Kita coba masuk, mengkonfigurasikan IP address-nya lagi. Start. Setting network connection. Sama seperti tadi, kita klik kanan icon network card-nya, pilih properties, pilih internet protocol atau TCP/IP, klik properties lagi. Disinilah kita isikan kembali IP address-nya sesuai skenario. Klien yang kedua kita akan menggunakan IP address 192.168.3x03 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway, kita arahkan default gateway kita ke internet gateway kita dengan IP address 192.168.0.1. Kemudian lanjutkan dengan DNS. DNS ini sama dengan yang kita berikan pada klien pertama kita, 114.127.253.84. Oke, telah selesai. Klik close. Kita bisa lanjutkan dengan pengujian apakah benar IP address, default gateway, dan DNS yang telah kita konfigurasikan tadi. Kita masuk ke command prompt, melihat IP address-nya, konfigurasinya kita ketik ipconfig. Oke, sudah seperti yang kita inginkan. IP address-nya 03, gateway-nya 01. Kalau kita ingin mengecek kembali DNS-nya, oke, sudah seperti yang kita inginkan, 114.127.208.84 dan 253.84. Kita coba pengujian ke website Google. Kita ping www.google.com. Oke, terhubung ke Google. Bila kita ingin membuktikannya lagi, melakukan pengujian lagi, kita buka browser kita. Kita masuk ke website google.com. Oke, sampai di sini terlihat bahwa klien kedua kita pun telah terhubung ke internet. Untuk klien berikutnya, klien ketiga, keempat, dan seterusnya, itu konfigurasinya adalah sama dengan urutan IP seperti ini, 04, 05, 06. Yang perlu diingat, default gateway-nya kita diarahkan ke 192.168.01, dan DNS adalah DNS yang didapatkan oleh internet gateway dari internet service provider kita atau ISP.